Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang dengan telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Ya maklum lah. Kan yang lebih tahu kan pasti orang umat Kristen itu sendiri kan. Belum tentu bang, salah bang. Yang lebih tahu adalah orang yang belajar, begitu. Siapa yang mengerti Islam? Ya orang yang belajar tentang Islam. Siapa yang ngerti Kristen? Ya orang yang belajar tentang Kristen. Itu yang betul bang. Belum tentu orang Islam ngerti Islam. Belum tentu orang Kristen ngerti Kristen. Yang mengerti adalah orang yang belajar, seperti itu. Silakan. Ini tentang salib ini. Silakan. Itu salib itu di Kristen itu diimani bang ya? Tanda Salib atau tanda salib? Tanda salib. Bang, sisirannya berhenti dulu bang. Gini, terus gini. Ada apa sih? Coba yang tenang dulu bang, tenang, duduk yang bagus gitu loh. Diskusinya biar. Nah, kalau nggak pakein topi sekalian gitu, biar nggak disisir terus, gini terus. Kacau dia habis pakai. Pertanyaan Anda itu apa? Pertanyaan Anda salib atau tanda salib? Coba berbahasa Indonesia yang baik dan benar dulu. Apa pertanyaan Anda? Silakan. Ya, sudah benar tadi. Itu tanda salib itu diimani ya? Tanda salib itu diimani. Maksudnya bagaimana? Tanda salib itu diimani. Ya yang tahu di situ, abang yang tahu. Saya cuma nanya. Saya berusaha untuk mengerti dulu pertanyaan Anda. Maksud Anda tanda salib diimani itu maksudnya bagaimana? Apa yang Anda maksud tanda salib? Ya tanda salib. Apa itu tanda salib? Diimani nggak? Maksudnya tanda salib itu gimana? Tanda salib begini. Berbelit-belit aja ini abang ini punya komen. Bukan, pertanyaanmu saya tidak jelas. Pertanyaanmu bikin saya pusing. Gini apa maksudnya? Itu sudah jelas itu. Sudah jelas itu. Iya. Maksud Anda gini itu apa? Apa gini? Nggak usah ditanyakan ini lagi. Coba jawab aja. Saya nggak ngerti maksud dia apa gitu. Tanda salib. Tanda salib itu diimani. Maksud Anda salib begitu. Tanda salib itu, abang imani nggak itu? Di Kristen diimani nggak itu tanda salib? Oke, baiklah, saya anggap saja saya ngerti apa maksud Anda. Diimani tentu, diimani. Diimani, ya silakan. Kenapa bisa diimani? Itu yang buat itu kan yang bunuh Yesus itu yang buat. Baik, begini bang. Jadi kalau Anda berbicara salib, yang Anda maksud itu dari pihak orang yang menyalib Yesus, atau dari pihak Yesus yang tidak lari menghadapi penyaliban itu. Yang Anda maksud yang mana? Tentu saja bang, tentu saja. Salib itu aslinya, orisinilnya itu adalah sebuah hukum. Aslinya ya, kalau kita mau tarik akarnya, itu adalah sebuah hukum yang dibuat atau diciptakan oleh bangsa-bangsa non-Israel. Asal usulnya itu, salib itu, kalau kita baca dari sumber-sumber, itu dari Fenisia. Kemudian diadopsi lagi oleh orang Mesir, kemudian diadopsi lagi oleh orang Romawi. Hukuman itu digunakan untuk menghukum para pemberontak. Misalnya orang yang melakukan makar, kejahatan-kejahatan tertentu, seperti itu. Nah, tentu saja kalau kita berbicara penghukuman itu, tentu itu adalah buatan orang-orang non-Israel. Tetapi ada peristiwanya pada waktu itu, ada tokoh, ada Yesus, yang dihukum dengan cara demikian. Begitu. Nah, ketika Yesus dihukum dengan cara demikian, tetapi ia tidak bersalah, dosa tidak ada padanya, tipu tidak ada pada mulutnya, tetapi dia tetap setia dan adil, di situ baru salib itu menjadi lebih bermakna. Salib itu menjadi ada maknanya karena ada peristiwa di situ penyaliban Yesus. Kalau yang disalib adalah Anda atau misalnya yang disalib adalah nabi Anda, ya tentu saja salib tidak ada guna, tidak ada maknanya. Gitu. Misal nih yang disalib misalnya nabi Anda atau Anda, ya nggak ada artinya salib itu apa.
Nah, karena itu digunakan untuk menyalib sang Mesias, orang benar, ya, tetapi tetap Yesus tetap setia dan tidak berbuat dosa. Nah, makanya salib itu ada maknanya sekarang. Begitu. Maknanya adalah sebuah penganiayaan, tetapi penganiayaan itu dibalas dengan kasih, ya. Sebuah pemberontakan, sebuah ketidakmenerimaan orang-orang Yahudi terhadap sang empunyanya, yaitu sang Mesiasnya. Dikatakan dalam Injil, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu menolaknya. Seperti itu. Tetapi Yesus tetap memberikan kasih dan pengampunan. Di mana di atas kayu salib itu ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Makanya ketika salib yang dirancang oleh bangsa-bangsa non-Israel itu digunakan untuk menyalib sang Mesias, ya, tetapi di situ sang Mesias tetap setia dan adil, tetap memberikan pengampunan dosa. Jadi ada maknanya di situ. Maknanya itu lambang penderitaan, lambang penghinaan, tetapi dibalas dengan kasih. Dibalas dengan kebaikan. Kejahatan dikalahkan dengan kebaikan. Begitu. Itu maknanya. Nah, sedangkan sekarang saya gantian sama Anda. Gantian saya sama Anda. Anda kan sudah bertanya sama saya soal salib. Sekarang saya mau tanya sama Anda soal bulan bintang sebagai lambang di agama Anda. Boleh nggak gantian? Kalau Anda ditanya jangan main thread nanti. Gimana? Boleh gantian? Anda sudah bertanya kepada kami tentang salib. Apa artinya? Apa iman kami di dalam salib itu? Sudah saya jelaskan tadi panjang lebar. Masalah Anda nggak nangkep, masalah Anda nggak percaya, itu bukan urusan kami. Bukan nggak nangkep, memang nggak nyambung memang kalau tanda salib itu diimani. Toh juga dibuat sama yang bunuh Yesus. Iya, artinya begini. Anda nggak nangkep-nangkep tadi maksud saya. Gini loh. Kalau kita bicara tentang salib saja, salib itu tidak digunakan untuk menyalib Yesus, salib itu tidak terjadi pada Yesus, maka memang betul kata Anda, salib itu memang buatan ya para penghukum, buatan orang-orang jahat yang digunakan untuk menyiksa orang, menyiksa pelaku-pelaku kriminal, pelaku-pelaku pemberontakan atau makar. Ya, kejahatan tertentu. Anda nangkep nggak sih? Saya heran ngomong sama kalian ini agak sedikit ini, agak-agak begini kalian itu. Nyampe nggak otakmu? Nyampe nggak? Bila yang disalib orang jahat. Iya, makanya ketika salib itu tidak digunakan menyalib Yesus, salib itu tidak terjadi pada Yesus, salib itu memang nggak ada gunanya, nggak ada artinya. Tapi Anda nggak paham-paham juga ini. Makasih banyak. Coba Al-Akbar, gini, dengar dulu, dengar, gini. Saya kasih contoh bagi Anda ya. Dengar dulu, dengar. Yesus itu menghindar dari tanda salib itu. Mana kuasanya dia? Tetapi pada akhirnya di Taman Getsemani apa yang dikatakan oleh Yesus? Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Seperti itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan loh. Ketika salib itu digunakan untuk menganiaya sang Mesias, untuk membunuh sang Mesias, tetapi sang Mesias tetap setia dan adil. Ia tetap mengasihi. Di atas salib dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi salib itu maknanya seperti itu. Maknanya ketika adalah lambang penderitaan, ya, lambang aniaya, tetapi dibalas dengan kasih, dibalas dengan pengampunan. Nah, kalau Anda nggak, yang penting gini, yang penting kami bisa menjelaskan itu. Gini, dengar dulu Al-Akbar. Kami sudah menjelaskan itu. Sekarang, kalau kami tanya yang sebaliknya sama Anda di atas masjid itu pakai bulan sabit. Jelaskan sama saya, silakan. Jelaskan apa itu bulan sabit. Kalau di Islam, tanda bulan sabit itu menandakan bahwa itu adalah kekuasaan Allah Tuhan seluruh alam. Kenapa tidak matahari? Matahari bukan memangnya? Coba. Matahari pun adalah. Kenapa tidak pakai matahari? Kenapa nggak pakai matahari? Matahari pun adalah. Berarti boleh pakai matahari. Berarti boleh pakai matahari. Boleh saja. Boleh saja. Iya. Kau makan dulu sana. Kau makan cendol dulu sana, makan cendol. Jadi mereka teman-teman, kalau nanya, luar biasa mereka kalau nanya, tapi giliran ditanya balik, meninggal di tempat. Itu sebenarnya isu lama, sudah pernah kita angkat isu itu. Ketika orang Kristen menggunakan simbol-simbol, maka orang tersebut mampu menjelaskan kenapa ada simbol itu, mengapa apa di balik peristiwanya, bisa dijelaskan semua. Ya kan? Bisa dijelaskan semua. Sekarang, kenapa engkau menggunakan simbol bulan? Kadang-kadang bulan sabit, kadang-kadang bulan ada bintangnya, kadang-kadang bulan doang. Nah, bingung dia. Itu adalah simbol kekuasaan. Kenapa nggak matahari yang lebih besar?
Atau rasi-rasi bintang? Heran mereka ini, aduh. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Zamili. Silakan Zamili. Giliran ditanya simbol imannya langsung mencret. Itu adalah kekuasaan. Ngarang aja. Ngarang loh, ngarang kekuasaan. Ya silakan Jamili, nyalakan kamera dulu Bang. Izin dulu Bang, jadi saya baru pulang dari kantor, izin turun dulu. Ini mau pulang ke rumah dulu sebentar. Oke, baik. Silakan Bang, hati-hati di jalan ya. Hati-hati di jalan. Kita kasih naik ada Pangeran Buton. Silakan Pangeran Buton. Teman-teman jangan lupa ya teman-teman ya, di follow kita tembuskan sampai 1 juta followers. Ya, selamat malam Bang Pangeran Buton. Muslim Bang? Muslim Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Mau menyambung yang tadi atau mau membuka isu baru? Tidak Bang, saya mau sambung yang tadi, tapi ada 2 pertanyaan ini Bang. Silakan. Bisa 2, bisa 3. Silakan. Nah, saya mau lihat tanggapan dari para saudara kita yang Kristen ini kan. Tanggapannya bagaimana? Yang bisa dijelaskan oleh Bang Edis lah. Yang mana itu? Pertanyaan saya begini Bang. Kan tadi Bang Edis bilang, yang saya kutip tadi, bahwa ada peristiwa pensaliban di situ. Betul. Ada peristiwa di situ terjadi, makanya para Kristen itu, saudara kita Kristen ini, dia pakai lambang salib itu karena ada peristiwa kan. Begitu kan Bang Edis? Betul, betul. Yang jadi pertanyaan saya, kalau peristiwa itu terjadi di situ, mungkin yang lebih peristiwa bagi Yesus itu yang lebih sadis lagi, mungkin yang lebih bagus lagi. Kenapa tidak ada peristiwa yang terjadi pada Yesus itu ketika dia bangkit? Dia bangkit, kan kan setelah dia mati kan dia dibawa di dalam gua ini. Okay. Dia bangkit di situ kan? Okay. Kenapa tidak di situ saja? Tidak ada di situ maksudnya. Contoh mungkin masuk di dalam goa atau kan ada tempat tidurnya. Kenapa tidak dijadikan lambang itu bagi Kristen? Karena itu dia lebih sadis lagi. Kenapa? Karena dia bangkit ini. Baik. Ada Bang, ada. Tenang. Oke, baik. Kalau Anda berkata tentang kami juga peringati itu. Ini contoh ya, contoh. Kami juga memperingati tentang hari kebangkitan Yesus. Hari peristiwa penyaliban Yesus. Kita peringati semua Bang, pada waktu kebangkitan ya, nih. Ketika kami memperingati hari kebangkitan, nih. Seperti ini Bang ya. Kubur kosong seperti itu nih, seperti ini saya kasih contoh seperti Anda nih. Ya. Ada juga Bang, ada semua kok nih. Ini contohnya nih mengenai kubur kosong. Anda kan bilang kenapa lambangnya nggak peristiwa kebangkitan? Ada nih kubur kosong. Bahkan ada lagunya kami. Kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar. Ada Bang, ada. Ada semua Bang. Jadi setiap peristiwa yang kami peringati di dalam perayaan-perayaan agama kami, iman kami, ada lambangnya. Entah itu lambang kain kafan yang tergulung, entah itu lambang batu yang terguling, ada Bang. Ada. Seperti itu. Nah, cuman yang pengen kami tanyakan kepada kalian, kalau memang kalian itu mengimani peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, kalau memang iman kalian, agama kalian itu betul-betul nyata, real, saya mau tanya sesuatu boleh nggak? Bang, sabar dulu Bang, belum selesai. Nah, mulai. Silakan. Nanti abang bertanya. Tapi abang kan saya harus mau selesaikan dulu ini Bang. Nah, maksud saya begini Bang, itu oke, abang kasih peristiwa kayak tadi macam di dalam gua tadi. Tapi maksudnya ini saya bandingkan kalau yang lebih sadis lagi ini kan, di situ kan peristiwa Yesus dia kan mati bangkit lagi. Kenapa tidak yang jadi topik utama yang dijadikan lambang kayak begitu maksudnya dibandingkan dengan salib? Nah itu. Maksud Anda kenapa agama Kristen tidak menggunakan lambang kebangkitan itu sebagai lambangnya gitu? Benar Bang, itu ya boleh-boleh saja Bang, nggak apa-apa. Cuman nanti gimana cara bikinnya lambang kubur kosong tuh gimana cara bikinnya? Terus di gereja gitu dibikin kubur kosong ya agak berat lah Bang, lebih mudah salib begitu. Boleh-boleh saja Bang. Orang Kristen menggunakan Bang, lambang Kristen itu banyak Bang. Ada alfa omega. Ya, ada huruf A sama omega. Ya. Oke, Bang. Jadi tidak harus maksudnya tidak harus begini, tidak harus begitu. Bang, lambang kekristenan itu banyak. Begini juga boleh. Alfa Omega juga boleh. Roh Kudus, lambang burung merpati juga boleh. Artinya setiap kami gunakan lambang, pokoknya bisa kami jelasin. Kami tidak pernah mengarang sebuah lambang yang kami nggak ngerti. Contoh Bang, Abang tahu orang gila
atau polisi gadungan? Tahu? Ketika seorang polisi gadungan, dia menggunakan lambang-lambang, atribut-atribut kepolisian. Contoh, misalnya apa itu? Ya, lambang apa itu? Kewenangan itu. Dia ditanya, apa ini artinya? Pasti dia begini, karena dia nggak tahu, karena dia maling. Karena seorang itu memang maling, dia seorang maling. Karena dia maling, dia tidak tahu apa itu. Namanya juga maling, dia bukan pemiliknya. Sama begini. Bang, zaman sekarang, orang pasti punya handphone. Saya pastikan, zaman sekarang orang pasti punya handphone. Setuju nggak dengan saya? Tidak semuanya bang, tapi lebih banyak punya handphone. Oke, punya. Saya belum pernah lihat orang nggak punya handphone zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu boleh lah, masih ada yang nggak punya handphone. Kalau saya banyak yang tidak punya handphone bang. Oke, baik. Nah, kalau orang punya handphone, punya dia, milik dia, dia pasti tahu di mana dia beli itu, apa passwordnya, dia pasti tahu, bener nggak? Kalau handphone itu milik dia, setuju nggak dengan saya? Setuju, itu setuju, Oke. benar itu. Jika seorang memegang handphone, ditanya beli di mana, apa passwordnya, dia nggak tahu, dia pasti maling. Pasti handphone itu bukan punya dia, ada di tangannya, entah dia itu kan pasti bukan milik dia. Nah, ketika kami orang Kristen menggunakan simbol-simbol, baik itu salib, ya, baik itu apa, Alfa dan Omega, baik itu misalnya apa lagi, lambang burung merpati, api, lidah api dan lain sebagainya. Kami mengerti menjelaskan itu. Alfa dan Omega bercerita tentang di dalam kitab Wahyu, yang awal dan yang akhir. Lidah-lidah api membuktikan pencurahan Roh Kudus. Burung merpati menceritakan tentang bagaimana Roh Kudus turun dalam rupa merpati. Banyak bang lambang-lambang yang kami gunakan. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kenapa di dalam iman kalian sampai hari ini nggak jelas apa identitas kalian? Saya kasih contoh. Tapi ketika Anda menjelaskan jangan ngarang seperti yang tadi ya. Itu lambang kekuasaan. Apa itu? Ngarang bebas. Nih, sebentar. Bang, jangan dulu tanya saya. Takut ditanya kan? Takut mereka ditanya. Memang, tidak. memang kalau ditanya mereka, Tadi kan saya ada dua pertanyaan. Baru habis itu baru abang tanya saya. bilang aja bang, takut bang. Kalau kami jangan ditanya bang, karena memang kami ini nggak jelas gitu bilang. Bukan begini bang. Bang, Anda sudah memberikan banyak pertanyaan. Sekarang biar fair, biar kita itu diskusinya enak. Anda jangan berani nanya terus. Kalau kata Rudi Iskariot, sebentar bang. Kalau kata Rudi, Kalau kata Rudi, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Biar senang dia. Kita kutip dulu omongan dia. Nanti kerja kau jadi begoders. Berani ditanya, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kita senangkan dulu dia, biar nggak anu dia. Kita hibur dulu. Ini sudah setuju. Oke, sekarang boleh nggak saya nanya balik sama Anda? Satu kali pertanyaan baru abang bertanya kepada saya. Anda sudah nanya berapa pertanyaan? Memang mereka ini kalau ditanya takutnya setengah mati. Oke, sekarang gimana? Boleh saya bertanya? Satu pertanyaan bang, baru abang bertanya kepada saya. Ya udah, kita ngalah aja teman-teman. Mereka ini kan karena nggak jelas nggak apa-apa. Ya. Silakan. Apalagi pertanyaan Anda? Begini bang, supaya saya bisa paham lagi, mengerti penjelasan Bang Edis ini bagaimana. Karena begini, kalau menurut saya yang saya tangkap dari Bang Edis, cerita diskusi lintas agama ini, memang sampai kapanpun ini antara Muslim dengan Kristen ini tidak akan ketemu. Contoh, saya contohkan ini. Saya memperlurus ini sedikit ini. Itu Yesus sebagai Muslim itu adalah Yudas Iskariot yang sedangkan Kristen itu adalah Yesus benaran. Itu saja sudah beda bang. Lalu untuk apa mau diperdebatkan? Oke, sudah bisa tanggapi? Sudah beda. Jadi sampai kapanpun itu titik temunya tidak ada. Kalau mau bahas tentang Yesus itu Tuhan yang tidak akan ketemu itu sampai kapan? Karena dari situ saja sudah beda pandangan. Boleh saya jawab? Tidak perlu berbicara panjang lebar ke sana ke sini. Boleh saya jawab? Begini, sabar dulu bang, sabar. Oke, nanti abang jawab. Saya jelaskan sedikit bang. Menurut macam keyakinan, saya tangkap dari tadi kemarin malam abang bilang keyakinan tidak perlu bahwa salib begini, mau gini tidak perlu lagi atau bagaimana? Itu siapa bilang tidak perlu bang? Aduh, memang kalian ini nangkepnya itu susah. Saya tidak bilang tidak perlu. Yang saya katakan, kalau ada seseorang berkata, kalau tidak melakukan tanda begini, doanya tidak diterima. Itu yang saya bilang bukan Alkitabiah, itu tidak Alkitabiah. Tanda seperti ini merupakan satu identitas, begitu loh. Kami ini seorang Kristen, ya melambangkan lambang salib, ada peristiwa di baliknya. Saya bilang seperti itu. Yang saya katakan, kalau dikatakan wajib begini, kalau nggak begini doanya nggak diterima Tuhan Yesus, itu saya bilang itu nggak benar. Seperti itu. Nah sekarang gini, boleh gantian saya bertanya dan bernarasi juga sedikit menanggapi Anda. Boleh. Baik. Pertama, saya tanggapi dulu. Anda berkata begini,
tidak akan ketemu, tidak akan berujung pertemuan antara Anda dan iman Anda dan iman saya. Memang betul tidak akan ketemu kalau Anda nggak mau mikir. Kalau nggak mau mikir nggak akan ketemu. Gimana? Sekarang begini, Anda bilang, bagi kami Yesus itu adalah Yudas. Bagi kami. Pertanyaan saya, dalilnya di mana? Mana dalilnya di dalam kitab Anda bahwa Yesus itu Yudas? Kalau Anda ngarang bebas, kalau Anda tidak mau mikir, tidak mau belajar, memang kita nggak akan ketemu. Kalau Anda mau berpikir, mau belajar, betul-betul Anda mencurahkan kekuatan dan kemampuan Anda untuk mempelajarinya, kita ketemu kok. Dan pasti Anda akan meninggalkan, yaitu yang nggak jelas itu. Sekarang, katanya sama Anda. Balik dulu kamera saya. Oke. Anda pernah lihat ini di masjid nggak? Pernah, Bang. Pernah. Kalau Anda tadi sudah bertanya mengenai simbol salib, sudah kami jelaskan peristiwa latar belakang. Jelaskan peristiwa apa yang terjadi di balik ini. Kenapa kalian menggunakan lambang ini? Mencret. Mencret. Ya udah. Kenapa kalian menggunakan simbol itu? Begini, Bang, kalau ini menurut saya. Jangan menurut Anda, kalau menjawab harus menurut literasi. Kalau menurut Anda tidak dijadikan sumber rujukan untuk menjelaskan agama Islam. Coba, sumber rujukannya di dalam kitab suci, di dalam hadis, dalam apa? Coba silakan. Begini, kalau menurut keyakinan saya, itu keyakinan saya. Menurut keyakinan saya, Bang. Kalau langsung mencret. Bayangkan, untuk lambang. Bayangkan ya, Anda seorang polisi, misalnya Anda seorang polisi, Anda pakai lambang. Ini menurut saya, ini buat ngerok, ini kalau masuk angin. Buat kerokan. Anda bagaimana? Nggak boleh menurut Anda. Harus menurut apa yang betul-betul semua sepakati. Kok menurut Anda? Makanya saya bilang, bayangkan, untuk identitas saja kalian ini nggak jelas. Betul-betul nggak jelas. Identitas kalian ini nggak jelas. Apa kalian ini sebenarnya? Coba jelaskan kepada saya. Kenapa simbol kalian itu adalah bulan sabit? Kadang ada bintangnya, kadang nggak ada bintangnya. Ya silakan. Apa itu? Nah, begini, Bang. Kalau ini saya mau jawab ini. Saya belum baca itu barang yang tentang itu saya belum paham karena saya ini bukan ustadz, Bang. Tapi menurut keyakinan dan pemahaman saya bahwa kenapa harus macam bulan dan bintangnya? Dia tidak pakai bukan matahari ya? Bingung Anda kan? Bayangin untuk simbol saja Anda nggak ngerti. Bayangin, Bang, ada orang Indonesia. Indonesia itu apa sih simbolnya? Lambangnya apa sih? Oh, kami punya bendera merah putih. Ya, merah melambangkan keberanian, darah putih, merah putih, ya kan? Kesucian. Kemudian burung Garuda. Di dalam burung Garuda itu ada 17. 17 itu melambangkan tanggal. Kemudian ada 45 bulu leher, tahun 45. Kemudian ada 8 bulu ekor, itu bulan 8. Bisa dijelasin karena itu asli milik kita, barang punya kita itu. Sekarang, jelaskan kepada sebentar, Bang. Jelaskan kepada kami kenapa kalian pakai simbol bulan sabit. Apa itu? Silakan. Punya siapa itu? Kalian maling dari mana itu simbol? Silakan. Begini, Bang. Kalau muslim tidak seharusnya mau pakai bulan sabit, tidak semua mau pakai juga boleh, yang tidak mau pakai juga boleh. Tidak semua begitu. Tidak harus mau pakai bulan sabit. Oke, sebentar. Kita akan tunjukkan dulu ya. Pakai boleh nggak pakai boleh. Saya bukan tanya pakai boleh nggak pakai boleh. Yang saya tanya, apa peristiwa apa atau apa yang ingin disampaikan pada bulan sabit itu? Kadang-kadang bulan sabit doang, kadang-kadang ada bintangnya. Nah, coba jelaskan apa kepada saya. Kalau itu saya belum baca, Bang, tentang peristiwa apa terjadi itu saya belum tangkap di situ. Bayangkan teman-teman. Ibarat kata ada satu organ, misalnya ada kesatuan, entah itu polisi, entah itu tentara, entah itu apa. Ada ditanya, prajurit, stop. Apa itu ini? Lambang ini. Entah apa begitu kan? Oh, nggak tahu. Bagaimana Anda seorang tentara tetapi tidak tahu Anda menggunakan simbol apa? Memang Anda ini tiada lain, tiada bukan adalah seorang gadungan. Bang, jangankan Anda, dengar. Jangankan Anda, ustadz besar sekalipun kalau ditanya kenapa lambangnya bulan sabit, kadang-kadang ada bulan, kadang-kadang nggak ada ininya, nggak ada bintangnya, bingung mereka. Ternyata, Anda tahu nggak penjelasannya? Tahu nggak penjelasan orang-orang setelah ini diteliti? Tahu nggak kenapa? Ternyata ini bukan lambang agama Anda. Bayangkan, 1400 tahun kalian salah pakai lambang. Ngeri nggak kalian? Ngenes. Iman kalian itu iman yang ngenes loh. Ngenes.
Bayangkan 1400 tahun kalian salah pakai lambang. Ngeri gak itu? Sampai sekarang kalian kehilangan jati diri, kehilangan identitas. Nih, Begini, Bang. Kalau loh, abang mau sebentar. ceritakan seperti Ini itu, sudah dijelaskan. Dengar, ini sudah dijelaskan oleh pakar-pakar agama Anda. Ini bukan merupakan simbol agama kalian. Kalian 1400 tahun salah pakai simbol. Ngeri gak? Ngenes kalian itu, ngenes. begini Bang, kalau menurut saya, kalau saya nih, untuk apa dengan simbol itu Bang? Maksudnya mau bicara Bukan dengan simbol untuk itu, mau apa cerita dengan simbol. Begini, bukan untuk bicara apa dengan ketuhanan, simbol. keyakinan. Anda kan bertanya kepada kami, apa itu salib? Kenapa? Ada apa dengan lambang salib itu? Kami bisa menjelaskannya, ada peristiwa sejarahnya. Jadi kami mengimani sesuatu yang real, sesuatu yang terjadi. Nah sekarang saya balik sama kalian. Kenapa kalian menggunakan simbol itu? Bulan sabit, kadang-kadang ada bintangnya, kadang-kadang nggak ada. Meninggal dunia dia. Aduh, Tidak, Bang. Kalau berat, itu berat, baca. berat. Gimana? Saya belum baca itu Bang. Ya, kalau belum baca ya berarti nasibmu lah itu. Berat ini ya. Ya, kita turunkan dulu lah ya. Anda nggak ngerti apa-apa pun ngapain di sini. Yuk, kita kasih naik ada Republik Entok. Ya, silakan Republik Entok. Tetep layar guys, tetep layar ya, kencengin layar. Udah goyang ini kita. Banyak kaum reporter di bawah ini. Ya, silakan Republik Entok, nyalakan dulu kamera Anda. Nyalakan. Ini kita baru juga klik langsung ini dikunculin. Silakan, nyalakan kamera dulu. Ya, apa yang Anda utarakan? Padahal baru klik nih, kita baru juga klik gitu kan. Ikutnya langsung dipunculin. Ya bagus, artinya Anda bermujur, nasib baik. Nah, silakan, silakan. Iya sih, tadi bicara simbol gitu kan. Oke lah, Kristen menyimbolkan, mensucikan simbol salib gitu kan. Ya sebenarnya mah, kalau kita bicara sejarah, salib itu kan simbol penjajahan Romawi. Artinya simbol penjajahan yang hukumannya hukuman tertinggi. Tadi kan, itu gitu. sudah saya Hukuman jelaskan. tertinggi. Anda jangan menjelaskan Jadi, lagi. Aduh, teman-teman kita kena pembatasan. Ya berarti apa? Simbol kesucian, artinya gini, simbol kesucian justru berasal dari sebuah lagi sejarah, pembatasan penjajahan lagi. itu sejarah, itu bicara sejarah. Oke, sebentar Ya kan? nih. Teman-teman, kita kena pembatasan lagi nih, teman-teman. Ini tuh baru kita 38 menit siaran. 38 menit kita sudah kena pembatasan, teman-teman. Sial. Kita rungkat sebentar ya. Kita rungkat sebentar, baru saya akan live lagi. Jangan pindah channel ya. Saya akan matikan sebentar, kita langsung ulang, oke? Bentar, kita kena pembatasan. Jadi ini disembunyikan. Kalau udah disembunyikan begini, teman-teman, kita nggak akan bisa naik. Turun terus begitu, ngedrop terus. Ya. Jadi teman-teman, banyak yang ngomong, channel edisi. Sekarang tidak tahu, dari mulai bulan kemarin, Februari, itu sekarang sudah mulai riskan. Siki-siki pelanggaran. Makanya kalau kita menggunakan metode menyerang seperti tadi, langsung kena pelanggaran kita. Kita cut sebentar, 1 menit saja. Jangan pindah ya, 8.500 orang jangan pindah. Kita langsung siaran kembali. Penjelasannya itu 120 dan 121 ya. Taha 121. Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun dalam kurung yang ada di surga, dan telah Adam kepada Tuhannya, dan Satla lah dia. Pertanyaan saya, di mana larangan Tuhanmu jangan makan? Hah? Astagfirullah. Dalam surah Al-Baqarah. Herman, siki-siki pelanggaran. Pala jadi pusing. Siki-siki pelanggaran hanya. Ya, begitulah teman-teman. Nggak seperti tahun lalu ya, teman-teman ya. Tahun lalu kita agak sedikit keras begitu, kita nggak pernah kena pelanggaran. Kita sekarang cuman ngomong sedikit aja udah kena pelanggaran. Berat yang nyata. Oke, kita kasih naik ada Hamid. Ya, silakan Hamid. Silakan Hamid, ya.
Tunggu ya, saya pakai baju dulu Bang Edis. Ya kan. Nampaknya Anda sarjana ini ya. Semoga Anda berbeda lah dengan yang lain. Walaupun kata Bang Iwan Fals, sarjana begini banyaklah di negeri ini. Tiada bedanya dengan roti. Bercerita temanku tentang kawan temannya. Ya silakan. Bang, kalau bisa itu jangan, itu ada lampu Bang, kalau bisa Abang itu lampu itu menyorot ke wajah Anda, jangan ke wajah saya. Nah, gitu kan cakep. Gitu. Silakan Bang. Saya tanya dulu ya, Anda Muslim ya? Gimana Bang Edis? Muslim ya Anda ya? Bang Edis. Ditanya nggak dengar. Bang, Abang Muslim. Suara jelas? Ya ini repot ini kalau saya ngomong Anda nggak dengar, ini gimana kita mau diskusi? Bang, apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Nah, silakan Bang. Apa yang Anda utarakan? Silakan. Baik, Bang Edis saya mau nanya nih. Menurut pandangan Bang Edis ini, Bang Edis anut ini agama yang memang diajarkan oleh apa Tuhan yang Bang Edis percaya apa enggak itu? Iya dong, tentu. Ya, betul kan? Sedangkan dalam pandangan Islam itu, kalau tidak ada namanya agama Kristen, tapi agama Nasrani, kaum Nasrani. Nah, itu bagaimana menurut pandangan Edis? Baik. Jadi begini Bang, kalau kita membaca Al-Quran, ya kalau kita membaca Al-Quran maupun kita membaca hadis, sumber-sumber literasi Islam, memang kita tidak menemukan di situ kata Kristen Bang. Ya. Orang-orang Arab menyebut Kristen itu dengan sebutan kaum Masihin. Begitu. Jadi Kristen itu Bang, itu bahasa Yunani daripada Masihin. Masih itu. Jadi kita ambil peristiwa dari asal usulnya. Gini. Jadi orang Yahudi atau orang Israel ya, dalam bahasa mereka, bahasa Ibrani, ada dikenal istilah Hamasyiah. Ha itu kata sandang. Dia kalau bahasa Indonesianya itu kayak sang begitu, atau kalau bahasa Inggrisnya itu the begitu. Kalau tapi kalau kita bilang sang bulan berarti sudah bulan tertentu. Sama kayak bahasa Inggris, kalau kita bilang the moon berarti bulan yang itu udah tertuju bulannya, seperti itu. Ya. Nah, jadi di dalam bahasa Ibrani juga ada kata Hamasyiah, sang Mesias yang itu, karena banyak Mesias. Mesias itu ada banyak. Setiap orang yang dituangkan minyak ke kepalanya, dilantik, itu disebut Mesias. Tetapi kalau sang Mesias itu sudah merujuk kepada sang Mesias yang satu-satunya, yaitu Yesus. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani Hamasyiah, maka di dalam bahasa Yunani kata Hamasyiah itu berubah menjadi Kristos. Kalau dalam bahasa kami itu Kristus. Dari situlah muncul istilah Kristen. Memang Bang, di dalam iman Anda, dalam kitab Anda, kata itu tidak muncul. Yang muncul adalah Nasara. Seperti itu. Nah, sekarang Bang, sekarang Anda sudah bertanya seperti itu. Saya mau bertanya hal yang sejenis Bang. Boleh ya? Oke. Tapi nanti kita saling ungkapin ya. Baik. Ini kita berbicara hal-hal dari sisi akademisi, kajian-kajian ilmiah. Ya, begini. Kalau kita berbicara tentang fakta, tentang kenyataan, tidak pernah ada orang Yahudi yang memberi nama anaknya itu Mesias. Nggak pernah ada itu. Karena Mesias itu adalah satu gelar tertentu yang ditujukan kepada sosok raja, sosok yang akan datang. Sama seperti orang Indonesia, nggak pernah memberi nama anaknya itu presiden. Contoh. Kita ngomong sekarang Pak Presiden, Pak Prabowo. Ketika Prabowo lahir, itu diberi nama Prabowo Subianto. Tidak ada ibunya atau bapaknya memberi nama Presiden Prabowo Subianto, nggak ada. Nah, kata presiden itu sematan yang disematkan kepadanya ketika dia menjadi seorang presiden. Makanya diganti Bapak Presiden Prabowo. Sampai sini Anda paham? Nah, begitu juga dengan Yesus atau Yeshua dalam bahasa Ibraninya. Kenapa ada Al-Masih di belakangnya? Itu kata yang distempelin karena dia menyandang gelar Mesias. Makanya ketika Yesus dibawa kepada Pilatus, dibawa kepada Herodes, ditanya, ini Yesus yang disebut Kristus. Begitu. Yesus yang disebut Sang Mesias. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Satu lagi.
Maria di dalam Alkitab memberi nama anaknya itu Yeshua atau Yesus. Tidak pernah Maria memberi nama Yesus Kristus. Itu tidak sejarah. Itu lawak kalau seperti itu jadinya. Sama seperti lawaknya ketika seseorang memberi nama Presiden Prabowo. Nggak ada. Presiden itu belakangan dikasih nama. Ya, itu bukan bagian dari nama lahirnya. Sama dengan Kristus, itu bukan nama lahir bawaan Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Di dalam kitab suci Anda ketika saya baca, betulkah nama Al-Masih itu nama bawaan lahir? Coba, menurut kitab Anda? Betulkah dia waktu lahir itu dikasih nama Isa Al-Masih? Udah dari sejak lahirnya atau bagaimana? Coba. Ya betul, kalau dalam pandangan Islam, dalam Al-Quran juga menyampaikan hal demikian. Ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada ibunda Maryam, Siti Maryam, kalau pandangan Islam ya kan, kemudian akan mengandung seorang pemimpin, akan memimpin Bani Israel. Yaitu namanya Isa putra Maryam. Isa putra Maryam. Jadi nama bawaan lahirnya adalah Isa anaknya Maryam. Ya, Isa Al-Masih putra Maryam. Oke, berarti dia dari sudah sejak lahir dikasih nama Isa Al-Masih ya? Oke, baik. Makanya saya bilang itu sama seperti ada seorang cerita begini, diceritakanlah bahwa ibunya memberi nama dia Presiden Prabowo Subianto. Loh. Presiden itu nggak mungkin, itu bukan nama itu nama sematan yang disematkan kemudian. Nah, kalau begitu, coba jelaskan kepada saya. Menurut Anda, Isa itu orang mana? Isa itu kalau dalam pandangan Islam itu Isa itu orang Bani Israel. Oke, seorang Bani Israel tentu saja namanya mencerminkan kebudayaan, kebiasaan mereka, setuju? Sama seperti orang Jawa, kebiasaannya mereka itu memberi nama Sujono, Joko, Susmito, ya kan seperti itu. Nggak mungkin kalau kita cerita orang Jawa memberi nama anaknya Park Jusum, Li Chao Chie, Chow Mieng, gitu. Nggak ada cerita itu, ngarang itu. Ya kan? Betul nggak? Bener nggak? Setuju nggak dengan saya? Betul sekali. Makanya tidak mungkin ada cerita peristiwa sejarah, ya, masa lalu orang Jawa memberi nama anaknya itu Matsumoto, Hirogato. Nggak mungkin. Itu nama-nama Jepang. Nggak mungkin itu. Makanya itu sama sekali tidak akademis. Karena itu tidak bersesuaian dengan sejarah. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau memang sosok Isa itu adalah sukunya orang Israel, Bani Israel, tentu dia punya kebiasaan. Tentu dia punya masyarakat, punya budaya. Pertanyaan saya, apa arti nama daripada Isa itu? Oke, baik. Kalau bicara menyangkut nama Isa itu, Bang Edis, saya tunjuk data langsungnya. Google dulu. Pokoknya mereka ini teman-teman, kalau dikaji yang begini ketahuan bahwasanya mereka ini memang nanti kalau kita bilang kena ban lagi nanti. Coba, Bang, saya pernah bilang tadi Bang, ada yang saya sebut dengan teologi maling. Apa itu teologi maling? Jadi orang ini ngambil istilah-istilah dari agama orang, ketika dia ambil dia nggak ngerti. Ada seorang pencuri, dia masuk ke ruangan tertentu, dia ambil chip, ya kan? Dia ambil begini. Ketika ditanya itu apa? Nggak tahu. Mau dikiloin katanya. Makanya seperti itu Bang. Pertanyaan saya, kalau memang sosok Isa itu adalah Bani Israel, tolong jelaskan kepada saya secara kaidah bahasa apa makna nama itu dan apa makna nama Al-Masih itu. Silakan. Ya, ini saya tunjuk data ya, Bang Edis ya. Silakan. Oke. Isa dulu, kemudian Al-Masih apa? Ya. Oke ya, Bang Edis, saya kasih. Tunggu. Bingung lagi. Dari mulai bulan. Apa ini bulan? Nggak ngerti dari mana datangnya. Terus dari namanya juga ini dari orang lain. Nih apa? Coba silakan. Meninggal dia. Coba jelaskan apa arti nama Isa? Pakai ain itu ya. Isa apa artinya? Ini saya tunjuk. Pakai bahasa Aram, kalau biasa Isa pakai bahasa Aram. Aram, bahasa Aram. Tahu bahasa Aram enggak? Iya, betul. Yesus memang berbahasa Aram. Betul. Yesus dan murid-murid dalam kesehariannya, bahkan seluruh orang Israel pada zaman abad pertama itu mereka berbahasa Aram. Bahasa Ibrani itu hanya digunakan di sinagog aja. Tidak digunakan dalam bahasa sehari-hari. Ya tuh, Bang Edis.
Ya, Kalau untuk hidupin dulu kameranya, Bang. Kamera nyalain dulu, kamera. oh, sorry saya sudah kasih ini nih. Kalau Almasih, ini saya kasih biru dulu. Isa. Isa dulu, Bang. Satu-satu. Isa dulu, Isa. Oh, Isa dulu. Hmm. Pakai ain itu ya. Harus harus begitu. Isa. Ya, coba apa? Merupakan baca, Bang. Merupakan nama Arab untuk ini Isa merupakan nama Arab. Kalau menurut pandangan Bang Edis kan Yesus, iya kan? Yang diyakini berasal dari nama Aram, bahasa Aram. Oke, sumber ayat berapa itu? Ayat Quran surat berapa? Hadis apa? Silakan. Atau disebut di kalau bahasa Aram itu disebut. Bang, yang saya tanyakan kepada Anda, sumber Anda itu kan harusnya adalah kitab Anda, baik itu Quran maupun hadis. Setuju nggak? Betul. Oke, coba sumber rujukan Anda bahwa Isa itu nama aslinya adalah Yeshu atau Isyo. Mana? Ayat berapa? Itu kalau itu sumbernya dari bahasa Arab, Bang Edis. Gini, Iya, maksud saya Bang, di ayat berapa itu Bang? Misalnya Quran surat apa, Al-Baqarah kah atau apa coba? Oh, kalau untuk bicara gini Bang Edis, tunggu ya. Langsung main seret mereka kalau ngomong kayak begini. Ya. Bang Edis, kalau bicara menyangkut dengan kata arti Isa dalam Al-Quran itu berbicara wahyu. Kalau untuk kosakata itu iya, makanya begini, wahyu itu menjadi tidak otentik. Kenapa wahyu itu tidak otentik? Karena nggak pernah ada orang Israel bernama Isa. Coba gini Bang, gini, saya tanya sama Anda, gini, menurut Anda ini orisinilnya ya, sebelum ada interaksi, sebelum ada ini, kira-kira Bang pada abad contoh pada tahun 1700 sekian ada seseorang di Jawa Timur, seorang ibu Jawa, bapak Jawa memberikan nama anaknya, dikasih nama anaknya itu misalnya Park Jusum. Ini bukan nama Jawa, ini nggak ada orang Jawa kasih nama Park Jusum, nggak ada. Itu menjadi ahistoris, tahu nggak? Peristiwa yang benar-benar nggak mau, ini bukan sejarah ini. Kalau misalnya ada seorang bapak Jawa, ibu Jawa memberi nama anaknya misalnya Ponidi, itu nama Jawa. Memang betul itu literasinya banyak yang mendukung. Ponidi, Tukijem, Tumino, banyak. Contoh orang Batak. Ada seseorang di Samosir, bapak Batak, ibu Batak, diberi nama anaknya Binsar, diberi nama anaknya Hasudungan, diberi namanya siapa namanya misalnya. Banyak seperti itu. Togar apa. Itu nama-nama Batak khas. Itu historical, jelas. Sekarang, coba Anda jelaskan kepada saya. Sejak kapan ada orang Israel abad pertama bernama Isa? Kapan itu ada? Bang Edis, oke. Saya tunjuk. Itu namanya bukan Wahyu, itu Wahyu Sujono. Gimana Anda ini? Kalau kita berbicara hal-hal yang akademis seperti ini, hancur iman Anda runtuh. Coba jelaskan kepada saya. Kalau memang ada orang bernama Isa, apa artinya? Gini. Ini satu pertanyaan belum selesai, juga satu pertanyaan. Saya nanya ya, Bang Edis. Oke? Anda mampu gak berpikir ilmiah, akademis? Iya. Oke, coba jelaskan kepada saya. Kapan ada orang abad pertama bernama Isa? Gini, saya nunjuk dalam surat. Gimana Abdul Somad nggak mikir-mikir naik sini? Ntar gue naik kayak di TV, habis deh gue reputasi gue dibikin. Iya Pak, kalau ditanyain kayak begini, Ustadz nggak akan berani naik ke sini karena pasti selesai karirnya. Oh, gimana? Bang Edis terlalu berframing. Gini saya nunjuk, Bang Edis buka aja di dalam surat di Al-Quran surat Al-Imran ayat 45, buka aja. Baik, kebetulan saya hafal itu Ali Imran ayat 45. Di situ dikatakan wa itsqala ya dan ingatlah ketika malaikat berkata, ya Maryam, innallaha yubasiruki bikalimatin minhu ismuhu al-masih. Oke, lanjut. Bang Edis lanjut. Betul tidak? Lanjut, betul lanjut. Oke, yang artinya, dan ingatlah ketika malaikat datang kepada Maryam, sesungguhnya kami menggembirakan kamu dengan seorang putra yang bernama Al-Masih Isa putra Maryam. Terus lanjutkan. Bi kalimatin minhu ismuhu Al-Masih Isa putra Maryam. Kalimat daripadanya namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Nah, sekarang kita teliti. Bang Edis baca dulu. Bang Edis. Tunggu. Oke, Bang Edis bisa baca apa enggak? Tunggu saya kasih besar dulu ya.
Oke. Saya kasih tanda biru ya, biar Bang Edis bisa. Ini lomba-lomba baca huruf Arab lagi. Kenapa sih kalian ini siang sore lomba baca huruf Arab aja? Bang Edis baca dulu. Aduh, lomba baca huruf. Saya nggak minat, Bang. Bukan lomba baca huruf Arab kita itu. Di situ jelas-jelas wa idqala malaikatu. Ya Maryam, innallaha yubasyiruki bi kalimatin minhu. Ismuhu al-Masih Isa putra Maryam. Itu udah jelas itu, Bang. Udah, sekarang kita ke terjemahannya saja. Coba terjemahannya. Betul tidak di situ? Tidak ada wa idqala. Bang, fokus saja. Kita nggak bukan lomba-lomba baca huruf Arab. Gini. Betul tidak di situ malaikat itu datang kepada Maryam berkata, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan sebuah kalimat darinya. Dengan sebuah kalimat darinya. Betul nggak? Apa maksudnya dengan sebuah kalimat darinya? Namanya Al-Masih. Namanya. Coba Anda baca dulu di situ. Coba Anda baca di situ. Coba Anda baca di situ. Saya baca ya, Bang Edis ya. Bang Edis baca surat Al-Imran ayat 45 itu tidak ada wa idqala, Bang Edis itu. Ya sudah baca terjemahannya. Terjemahan aja ya. Ya. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah menyampaikan kabar gembira kepadamu. Berarti tadi Stop dulu. Sebentar, Bang. Stop dulu. Para malaikat, berarti banyak malaikat di situ? Betul, banyak malaikat? Ya. Bukan banyak malaikat dalam artian itu kan. Coba dibaca terjemahnya lagi. Ya. Ingatlah ketika para malaikat ya betul. Para malaikat berarti banyak malaikat yang datang kepada Maryam. Satu malaikat aja. Itu para malaikat loh. Itu para malaikat itu. Yang benar yang mana? Satu malaikat atau para malaikat? Satu malaikat. Kalau para berarti satu atau banyak? Ya dalam konteks bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kata para itu berarti banyak orang. Iya kan? Apa bedanya malaika dengan malaikat? Bagaimana? Aduh, gimana Abdul Somad? Apakah Anda mendengar ini? Gini, kalau malaika itu artinya malaikat satu orang. Kalau malaikat pakai tak di situ, itu artinya banyak jumlahnya, bukan cuma satu. Aduh, Anda harus saya ajarkan nahwu shorof ini kalau begini nih. Oke, lanjutin, nggak apa-apa. Jangan fokus ke situ. Kalau ke situ nanti meninggal kamu. Coba terus. Nah, gini saya bantah dulu Bang Edis. Bang Edis ini suka memframingnya. Gini Bang Edis. Apa yang Bang Edis sampaikan aja dalam bahasa ayat Al-Qur'an aja masih salah Bang Edis. Ya sudah, anggaplah saya salah. Coba teruskan saja terjemahannya, silakan. Oke, lanjut ya Bang Edis ya. Langsung di wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat. Kalimat itu berarti firman, perkataan, kalau pandangan Islam. Tentang sebuah kalimat. Kalimat atau firman darinya. Berarti Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan langsung kepada Maryam. Gitu. Oke, kenapa kalimat itu bernama? Lanjutin. Dulu saya baca artinya. Oke, silakan. Ulangi ya, Bang Edis ya, saya baca ulang ya. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra. Nggak ada di situ seorang putra, Bang. Itu tambah-tambahan semua itu, Bang. Tanda kurung semua itu. Loh, baik, saya bukakan di sini. Saya bukakan di sini bahwa itu tanda kurung. Nggak ada di situ. Yaitu seorang putra, nggak ada. Oh. Di situ bi kalimatin minhu ismu. Coba cek bahasa Arabnya. Coba cek bahasa Arabnya. Iya, tidak ada di situ yaitu seorang putra. Kata-kata yaitu seorang putra itu nggak ada. Sebentar, saya tunjukkan di sini ya. Ali Imran 45. Bang Edis, kalau Bang Edis baca tuh masih salah. Iya, itu tambahan semua, Bang. Tanda kurung semua itu isinya di situ. Kenapa dibikin tanda kurung? Karena takut nanti ketahuan. Itu mengutip dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Darul di ayat ke-14-nya, firman itu telah menjadi manusia. Nah, manusia itu yang diberi nama Yesus, bukan firman dikasih nama Yesus. Gimana? Nih, saya balikin. Saya balikin dulu kamera saya, biar Anda lihat nih. Ya. Luar biasa dia ini. Tidak percaya dia.
bahwasanya itu tanda kurung semua. Tanda kurung. Lihat nih. Kelihatan ya? Bentar, ini kayaknya terlalu terang ya. Oke. Ingatlah, ini tanda kurung ya. Betul? Ketika malaikat, di sini satu orang nih. Satu di sini malaikatnya. Sementara di tempat Anda parah. Ini polemik ini sampai sekarang nggak kelar-kelar ini. Saya pernah mengangkat isu ini. Ada sesama ustadz itu berantem gara-gara ini. Yang satu bilang malaikat, ya. Yang satu bilang para malaikat, ya. Ini belum kelar sampai hari ini. Makanya jangan bilang. Oke. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam," ya. "Idz qalatil malaikatu ya Maryam." Oke. Innallaha sebentar. Tenang. Ya. Ya Maryam. Wahai Maryam. Ya. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu. Nah, ini dalam tanda kurung nih, dengan kelahiran seorang putra. Nggak ada ini. Jadi aslinya ayat itu berbunyi begini. Ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan." Jadi kalau misalnya kita buang semua tanda kurung, Bang, kalau kita buang dalam semua tanda kurungnya, kalimat ini menjadi kalimat yang rancu. Kenapa rancu? Bayangkan malaikat datang ngomong begini, "Maryam, Allah gembirakan kamu dengan kalimat darinya namanya Al-Masih Isa putra Maryam." Tentu menjadi kalimat yang rancu. Karena di sini tidak ada kata kelahiran. Nah, sekarang saya kasih Anda pembanding. Itu ayat ini akan kita bandingkan dengan ini. Di dalam surat, bentar ya Bang ya, sabar ya. Di dalam Quran surat Maryam. Jangan merokok Bang, nanti Anda kena ban. Nanti Anda kena ban Bang. Oke, saya akan bandingkan itu. Baik, saya akan bandingkan itu dengan Quran surat Maryam ayat 19. Perhatikan ya Bang ya. Jadi ada saling revisi antar surat nih Bang. Bentar, mana tunjuk saya ya? Sebentar. Aduh, mana tunjuk saya? Gini. Maryam ayat berapa? Ini surat Maryam ayat 45. 45. Tunggu ya saya lihatnya. Oke, nanti Anda bandingkan dengan Quran surat Maryam ayat yang ke Quran surat Maryam ayat 19. Maryam ayat 19 ya. Oke. Di sini yang datang kepada Maryam malaikat, betul? Betul. Di kitab di terjemahan Anda para malaikat, betul? Ya, ini mungkin dari ini yang salah ketik aja di sini. Salah ketik. Enggak apa-apa. Baik. Nah, baik. Gini, Bang Edis, sebenarnya dalam ini saya buka saya pakai HP satu. Lanjut. Oke. Jadi Bang, kalau malaikat, kalau pakai tak di situ malaikat tuh itu jamak Bang. Tak Anda pergi ke ustadz manapun itu para malaikat aslinya, bukan satu orang. Nah, itu bertentangan dengan surat Maryam ayat 19. Nah, di sini perkataannya begini, "Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Allah, seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Ya, memang betul. Lanjut. Nah, tetapi di ayat sini kalimatnya bukan begitu. Kalimatnya sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Pertanyaan saya, ini peristiwa yang sama nggak? Ini peristiwa yang sama, Bang Edis. Oke, kalau begitu kalimat mana yang diucapkan kepada Maryam? Sama. Jadi gini Bang Edis, saya buka ya. Yang tadi di surat Al-Imran ayat 45 itu dia sinkron sama Maryam ayat 19. Tidak sinkron. Coba kita ulangin. Di dalam surat Maryam, dengar Bang, perhatikan baik-baik. Di dalam surat Maryam, perkataannya innallaha, sesungguhnya Allah. Tetapi di sini, ya, di sini bukan kata innallaha, sesungguhnya aku. Tidak ada di sini kata innallaha. Lu kok malah ketawa? Di sini berkata sesungguhnya aku. Di dalam kitab Anda yang dikatakan sesungguhnya Allah. Mana yang benar? Sesungguhnya aku atau sesungguhnya Allah? Boleh. Saya boleh bicara? Ya, silakan. Bicara apa enggak? Yang benar sesungguhnya aku atau sesungguhnya Allah? Ya, oke, baik. Saya sampaikan ya. Dalam surat Maryam ayat 19 ini malaikat Jibril menyampaikan kepada Sidna Maryam atau Maryam. Iya, kata-kata yang diucapkan dia sesungguhnya aku atau sesungguhnya Allah, mana yang benar? Sesungguhnya aku itu maksudnya. Oke, di sini dalam surat Maryam 19 sesungguhnya aku, tetapi di sini sesungguhnya Allah.
Mana yang benar? Iya, gini, Bang Edi, segini 45 ini, di 45 ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril menyampaikan kepada Siti Maryam bahwa akan nanti malaikat Jibril menyampaikan sesuai firman yang memang ngerti saya Bang, ngerti. Cuman kata-kata yang diucapkan kepada Maryam itu innallaha, sesungguhnya Allah, atau sesungguhnya aku. Yang mana yang benar? Gini Bang Edi, kalau di Mumat. Bukan, kalimatnya. Kita nggak berbicara mengenai ngapain. Di dalam surat Maryam, yang datang itu seorang manusia. Dia menjelma menjadi manusia. Nih, saya kasih tunjuk sama Anda. Nih ya. Ya. Dia menjelma, di dalam itu tidak menjelma. Nih, sebentar ya. Ya. Sebentar. Nih, Maryam, sebentar nih. Kita mulai dari ayat 16 nih ya. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi sudah menjelma jadi manusia. Jadi yang dilihat Maryam itu bukan malaikat tapi manusia. Nah, dia berkata, Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Betul? Lalu dikatakan, ia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan dari Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Nah, sementara di sini sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat yang namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Coba, yang kalimat yang mana yang diucapin? Sinkronkan dulu keduanya. Ini. Ya, ini saya sinkron ya tadi itu 45 tunggu. Al-Imran ayat 45 dulu. Ayat Al-Imran ayat 45 itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Maryam, ya kan, bahwa Allah mengutus dia. Sinkron sama surat Maryam ayat 19. Iya, ngerti saya Bang, ngerti. Cuman kata-kata yang diucapkan itu sesungguhnya Allah atau sesungguhnya aku. Kalau di dalam versi surat Maryam 45, di situ innallaha, sesungguhnya Allah. Sedangkan di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19, bukan innallaha, tapi innama, sesungguhnya saya. Yang mana yang benar? Dia itu bilang Bang Edi, gini. Sedangkan di surat Maryam ayat 19, itu malaikat Jibril mengatakan kepada Maryam bahwa dia adalah utusan. Udah tidur sana Bang, tidur sana Bang, tidur sana. Memang kalau udah kita tanya mereka udah meninggal langsung kok. Gimana? Berat saudara-saudara. Yuk guys, di tap layar dulu, tap layar. Jangan di scroll keluar ya. Jangan di scroll keluar. Kalau misalnya kalian scroll keluar, nanti kalian sudah tidak menemukan lagi channel ini, begitu. Ya. Ketika Anda pindah, Anda cari lagi atau teman-teman kalau mau cari live ini, teman-teman klik foto profil saya. Kalau kalian tidak klik foto profil saya, kalian tidak lihat saya sedang live. Ya, tap layar dulu, tap layar, bagikan, ya. Tap layar dulu guys, tap layar. Kita terus menerus kena pelanggaran ini. Pelanggaran lagi. Jangan bener. Heran. Tadi 38 menit kita kena pelanggaran. Sekarang 36 menit kita kena pelanggaran lagi. Berat saudara-saudara. Pelanggaran lagi. Oke lah teman-teman, kita iklan dulu ya. Teman-teman support dan dukung ya teman-teman ya acara ini. Acara ini itu berkembang, ada dan terus bisa berjalan begitu atas. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya
Pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda, karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur, atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar. Sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita.
Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.